Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua pernah tidak mendengar pernyataan seperti ini? Di dalam Al-Quran itu ternyata ada kata-kata dari bahasa Persia. Atau ada yang mengatakan, kata ini berasal dari negeri Afrika. Kalau muncul pertanyaan menarik, kalau begitu, benarkah ada bahasa asing selain bahasa Arab di dalam Al-Quran? Bukankah Allah berfirman bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas? Nah, pada video kali ini kita akan membahas salah satu tema menarik dalam ulumul Quran, yaitu Al-Mu'arraf. Teman-teman sekalian, apa sih Al-Mu'arraf itu? Dalam kitab Ushul Tafsir wa Qawaiduhu, karya Syekh Khalid Al-Ak menjelaskan bahwa amal mu'arraf fahuwa lafdun ista'malatu al-arabu wa laysa min samimin lughati. Mu'arraf itu adalah lafaz yang digunakan bahasa Arab tetapi bukan berasal dari bahasa Indonesia. Sederhananya, al-mu'arraf kalau dalam bahasa Indonesia adalah kata serapan. Seperti kita kenal dalam bahasa Indonesia kita ada televisi atau internet atau komputer, jadi komputer. Semua kata itu bukan asli bahasa Indonesia, tapi kita sudah gunakan setiap hari. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa dalam bahasa Arab juga terdapat kata-kata serapan yang awalnya berasal dari bahasa lain, lalu diserap dan digunakan oleh orang-orang Arab. Teman-teman sekalian, muncul perdebatan di sini. Ada yang mengatakan bahwa dalam Al-Quran seluruhnya adalah murni bahasa. Juga ada yang mengatakan ada kata-kata dalam Al-Quran yang berasal dari kata serapan dari bangsa. Salahnya, Al-Quran sendiri menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Allah berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabi. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Pendapat mayoritas pertama, mereka menolak keberadaan bahasa asing dalam Al-Quran. Di antaranya Abu Ubaidah mengatakan, Innama nazzal Al-Qur'anu bilisani Arabiyyin mubin, wa man zama anna fihi ghairul Arabiyyah, faqad a'dzamul qaum. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang sangat jelas. Barang siapa yang menganggap di dalamnya terdapat selain bahasa Arab, maka sungguh ia telah mengucapkan perkara yang sangat. Lalu bagaimana dengan kata yang disebut berasal dari bahasa lain? Muncul penjelasan menarik dari Imam At-Tabari. Dia mengatakan, "Innama ittafaqa fiha tawarudul lughat." Sungguhnya lafaz-lafaz tersebut hanya kebetulan sama pada beberapa bahasa. Teman-teman sekalian, pendapat yang kedua, pendapat ulama yang membolehkan. Bagian ulama memiliki pendapat berbeda. Mereka mengatakan, iya, di dalam Al-Quran ada kata yang asal usulnya bahasa lain. Tetapi sebelum Al-Quran turun, kata itu sudah lama dipakai oleh bangsa Arab. Sudah masuk ke dalam budaya mereka, sudah masuk dalam percakapan mereka, sehingga menjadi bagian dari bahasa. Teman-teman sekalian, contoh yang sangat jelas dan sering dibahas kata dalam Al-Quran yang biasa didiskusikan sebagai kata mu'arrab antara lain kata istabarok atau kain sutra tebal. Sebagian ulama menghubungkannya dengan bahasa Persia. Namun ulama berbeda pendapat apakah kata-kata itu berasal dari kata asing atau memang sudah menjadi bagian dari bahasa Arab sebelum turunnya Al-Quran.
Jadi, inti diskusi tentang Al-Mu'arrab bukanlah apakah Al-Quran menggunakan bahasa yang tidak dipahami oleh bangsa Arab. Semua ulama sepakat bahwa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab yang dipahami masyarakat Arab saat itu, namun perbedaannya hanya pada satu pernyataan. Apakah sebagian kata dalam bahasa Arab tersebut dahulu berasal dari bangsa lain atau tidak? Mayoritas ulama mengatakan tidak, namun sebagian ulama mengatakan ada, tapi sudah diarabkan dan menjadi bagian dari bahasa Arab. Inilah yang disebut pembahasan Al-Mu'arrab dalam ulumul. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.